Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dalam perenungan kali ini kita mau diingatkan oleh Tuhan tentang peran Roh Kudus yang kuat dalam kehidupan orang percaya. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 16 di ayat yang ke-8, dikatakan di sana, kalau Ia atau Roh Kudus itu datang, maka Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi Roh Kudus berperan kuat dalam kehidupan orang percaya agar supaya orang percaya memiliki kesadaran yang kuat tentang yang pertama, masalah dosa. Kita tahu bahwa manusia tidak lepas dari yang namanya dosa atau hamartia, kemelesetan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kodrat dosa menjadikan manusia terbiasa untuk melakukan dosa. Ada orang yang cepat menyadari, tetapi ada juga yang merasa tidak perlu untuk menyelesaikan masalah dosa. Ada banyak orang di sekitar kita yang merasa enjoy saja dan tidak merasa untuk tidak memperbaiki kesalahan, karena mungkin karena tidak langsung dihukum oleh Tuhan atau tidak langsung merasakan seperti seseorang makan cabai langsung pedas, karena tidak ada langsung mengalami hukuman, jadi seolah-olah dosa itu tidak masalah untuk dilakukan. Maka peran Roh Kudus untuk menginsafkan dunia atas dosa itu sangat kuat. Tentu bagi orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan, bagi orang-orang yang rindu untuk berubah, Roh Kudus akan sangat kuat pengaruhnya untuk selalu disadarkan dan meninggalkan dosa. Sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa, bukan karena memang sudah tidak melakukan dosa lagi, tapi karena kita diberikan kemampuan untuk sadar dan selanjutnya meninggalkan dosa. Selanjutnya peran Roh Kudus itu adalah membawa kita kepada seluruh kebenaran. Artinya kebenaran yang dimiliki oleh orang percaya sepenuhnya itu hanya dapat dikerjakan oleh Roh Kudus. Tidak ada kebenaran mutlak yang bisa dicapai manusia hanya dengan kemampuan dan kehebatannya dalam menalar Tuhan atau dalam konsep penggalian-penggalian teologis. Karena kebenaran seutuhnya itu dapat kita terima karena peran dari Roh Kudus. Jadi bagaimana seseorang bisa memiliki kebenaran yang seutuhnya? Jikalau seseorang mengizinkan Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh menghadirkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya menyadarkan kita akan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu berperan kuat untuk membuat kita sadar bahwa di akhir kehidupan akan ada penghakiman. Artinya kalau banyak orang sekarang suka-sukanya hidup karena seperti yang dikatakan di awal, bahwa karena merasa punya kemampuan, punya power, sehingga tidak, walaupun melakukan kesalahan tetapi sepertinya tidak dapat dihukum karena ada kemampuan untuk membela diri dan lain sebagainya. Mereka lupa bahwa walaupun sekarang mereka bisa melindungi dirinya, tetapi ada penghakiman terakhir yang tidak mungkin mereka bisa hindari. Semua manusia akan mengalami yang namanya penghakiman. Dan Alkitab berkata, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Nah, Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk menyadari hal ini. Makanya kalau Alkitab berkata hiduplah dalam takut akan Allah,
selama kita menumpang di bumi, ini mengingatkan kita betapa pentingnya kesadaran diri bahwa suatu saat nanti ada pengadilan Tuhan yang akan menghakimi perbuatan-perbuatan kita. Karena hanya orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang bisa menjaga kehidupannya, dan dia sadar bahwa suatu saat nanti apa yang dia perjuangkan yang benar akan diadili sesuai dengan apa yang diperbuat. Jadi melalui perenungan ini saya mau ingatkan kita semua, Roh Kudus sangat kuat pengaruhnya dalam kehidupan orang percaya. Undanglah Roh Kudus dalam hati kita. Oleh karena itu di saat kita berdoa, jangan pernah lupa minta tuntunan Roh Kudus supaya setiap perjalanan hidup kita dibawa kepada kesadaran untuk tidak melakukan dosa, selanjutnya hidup dalam kepenuhan Kristus, dan kita berjaga-jaga sampai pada waktunya kita masuk dalam penghakiman, kita dinilai atau diadili oleh Tuhan dalam perbuatan kita yang benar. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.